jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh menikmati Dia dalam ibadah Natal pada malam hari ini. Karena itu dengarkanlah ayat panggilan beribadah yang akan menuntun kita dalam ibadah kita. Galatia 4 ayatnya yang keempat dan kelima. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Mari kita datang kepada Dia yang diutus Allah bagi setiap kita menjadi Raja Damai di tengah-tengah dunia. Mari kita pujikan Yesus Raja Damai, Kau turun ke dunia. Dunia
Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur ketika Allah menganugerahkan anaknya yang tunggal, yang bahkan malaikat pun begitu menghormati dia, tetapi dia mau datang ke tengah-tengah dunia, menjangkau, mencari kita yang berdosa, karena dia adalah gembala yang sejati, juru selamat bagi setiap kita. Mari kita menaikkan pujian KPPK 110, Aku Tak Tahu. Bersyukur bagaimana kita begitu dikasih, sehingga kita diberikan pengharapan ketika Dia mau datang bagi setiap kita. Aku tak tahu mengapa ya dikasih, mengapa Dia kan terima pusaka segala saudara sekalian, mari kita datang menaikkan doa syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ketika kami melihat bagaimana kami begitu dikasihi oleh Engkau. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang luar biasa melimpah di dalam kehidupan kami. Bahkan anugerah terbesar kami terima secara cuma-cuma ketika Engkau mengaruniakan Kristus, anak-Mu yang tunggal, datang di tengah-tengah dunia yang kotor demi setiap kami manusia yang berdosa. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada malam hari ini kami kembali diberikan kesempatan, kami boleh menikmati Engkau dalam ibadah pada malam hari ini. Dan lebih dari itu Tuhan, kami mau lebih lagi menghayati, memahami, bahkan menghidupi kelahiran-Mu di dalam kehidupan kami sebagai juru selamat.
Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah yang luar biasa besar ini. Pimpinlah kami dan tolonglah setiap kami ketika kami mengikuti ibadah pada sore hari ini. Hati kami, hidup kami sungguh-sungguh terarah dan memuliakan Engkau. Inilah yang menjadi doa kami dan ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membaca bacaan bertanggapan pada malam hari ini. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka sanguslah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah, lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Bersama-sama, terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya. Yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Dan dengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rama menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Tombak bersimbah darah mereka yang tidak bersalah, hanya oleh karena sebuah perintah dari seorang raja yang haus akan kekuasaan, yang ingin berpura-pura menjadi Allah. Betapa mengerikannya hati manusia yang dikuasai oleh dosa, dan betapa jahatnya dunia ini dan segala isinya. Kau pun sama saja, hei manusia. Kita semua tak ada bedanya. Kita semua dengan keji
menghunuskan tombak kita atas nama kebencian dan keserakahan. Dengan congkaknya kita ingin memiliki kuasa atas hidup ini. Lalu pada akhirnya menderita juga oleh karena dosa-dosa yang telah kita perbuat. Sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia melalui satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Tidak ada seorang pun yang berbuat benar. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Seorang pun tidak. Seorang pun tidak. Anakku, putraku satu-satunya. Kekejian apa, Nak? Dosa sebesar apa yang telah kau perbuat, sehingga kau layak menanggung maut dengan cara menyakitkan ini? Kau adalah darah dari darahku dan daging dari dagingku. Remuk hati mana? Remuk hati mana yang dapat menandingi sakit mereka yang kehilangan anaknya? Nak, biarlah dirimu akan dicatat dan dikenang sebagai martir-martir yang pertama, yang harus menyerahkan nyawanya terlebih dahulu sebelum Dia yang disebut juru selamat itu datang dan menanggung dosa umat manusia. Bayi itu lahir untuk mati. Bayi itu lahir untuk menanggung hukuman dosa yang tidak diperbuatnya. Janganlah sekali-kali kalian berani melupakan bahwa di malam itu, di malam yang kalian sebut Natal itu, ada hati Bapa yang terluka karena harus mengorbankan anaknya oleh karena cinta. Seorang berdosa dan semua jiwa harus menanggung maut. Seorang benar dan semua jiwa akan diluputkan dari maut. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Sehingga setiap yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kau yang lahir daripada Roh Kudus, seperti kata malaikat itu kepadaku, Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamai ia Yesus, karena Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kaulah Immanuel,
Terpujilah Allah, sebab darinya ada penyelamatan dan pengharapan dan kehidupan. Malam Natal yang kita kenal dengan jamuan mewah dan gemerlap dunia bukanlah Natal yang Alkitab sampaikan kepada kita. Di tengah dunia yang jahat dan gelap, Kristus hadir sebagai terang penggenapan janji keselamatan Allah bagi manusia berdosa. Ada duka yang mengikuti berita sukacita ini. Ada darah yang tercurah dan hati Allah yang terluka oleh karena dosa. Adakah kita menganggap remeh anugerah pengorbanan yang Allah berikan pada setiap kita? Adakah kita terlupa karena siapa dan untuk siapa Allah merendahkan dirinya dan turun ke dunia yang hina ini? Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini sungguh-sungguh bisa menjadi pengingat bagaimana Kristus lahir di tengah-tengah dunia. Tidak hanya di tengah-tengah dunia, tetapi juga seharusnya Kristus lahir di setiap hati dan kehidupan kita. Menjadi
Juru Selamat itu datang untuk kita dan kita mengalami keselamatan dari Dia. Maka saya rindu Bapak sekalian, oleh firman Tuhan sudah kita renungkan bersama. Mari kita dalam seperti orang Majus yang datang ke hadapan Tuhan, menyembah Dia. Dan seumur hidup kita mau hidup memuliakan Dia. Bapak sekalian, saatnya yuk kita tiba di momen candlelight service. Bapak sekalian, setiap kali kita merayakan Natal, kita ingat kembali ada terang lilin. Seringkali kita tidak menyadari ini kayaknya kebiasaan tiap Natal harus ada lilin gitu Bapak sekalian. Mungkin karena kita tidak mengerti. Padahal candlelight service itu, terang lilin itu melambangkan satu makna yang sangat besar tentang Natal. Sepanjang bulan ini kita belajar tentang menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Kita menyiapkan hati kita. Candlelight itu, terang lilin itu mewakili banyak simbol di sana kita bisa belajar. Bagaimana di tengah dunia yang gelap, Juru Selamat terang itu datang ke tengah kita. Bapak sekalian, kita bisa bayangkan memang ruang ini tetap ada penerangan Bapak sekalian. Tapi bisa terbayang nggak Bapak sekalian kalau ruang itu begitu gelapnya, tidak ada sinar satupun juga. Kita bisa bayangkan hidup seperti apa. Tapi apa kita menyadari itulah hidup kita. Kalau terang itu tidak pernah datang, hidup kita seperti itu. Kita di tengah dunia yang begitu gelap dan kita nggak tahu apa yang kita lakukan. Benar salah pun kadang kita nggak tahu. Dalam keberdosaan kita, gelap itu adalah melambangkan daripada kegelapan dosa dunia ini. Kita lihat hari ini dunia penuh dengan dosa. Kita melihat dunia yang tidak aman, begitu banyak kejahatan, begitu banyak kekerasan, begitu banyak kemarahan, kebencian, dan banyak hal yang membuat hidup kita begitu pahit, hidup kita begitu sulit. Lalu sekeliling hidup kita yang kita temui, itulah ada dunia sekeliling kita. Di tengah kegelapan dunia seperti itu, kita tahu apakah ada pengharapan di sana, apakah di sana kita ada masa depan, kita tidak pernah tahu Bapak sekalian. Tidak ada pengharapan, tidak ada masa depan, hidup begitu gelap. Saudara bisa bayangkan hidup yang seperti itu. Tapi kita bersyukur di tengah kegelapan dunia yang berdosa itu, di tengah kegelapan hidup manusia yang tanpa arah, Kristus datang yang kita rayakan hari ini, di malam Natal ini. Maka saya rindu seperti tema Natal kita hari ini, jangan sampai Natal itu menjadi satu Natal yang menyedihkan. Karena sesungguhnya Natal berita sukacita, Dia datang untuk kita, tapi kita tidak mengalami berkat itu, anugerah itu. Sungguh sangat kasihan, sangat menyedihkan. Kita orang yang paling menyedihkan, paling kasihan gitu Bapak sekalian. Jangan sampai seorang pun dari kita mengalami seperti itu. Pada perenungan candlelight hari ini juga saya mengajak kita kembali merenungkan kehidupan kita. Ingatlah kembali, di dunia yang gelap seperti itulah Kristus datang. Dialah sang terang itu. Kita mengatakan terang itu telah datang ke tengah manusia. Terang itulah hidup manusia. Kita bersyukur Tuhan sudah datang ke tengah kita. Bapak sekalian, maka setiap kali kita masuk bulan Desember, kita belajar melihat Bapak sekalian ada lilin disebut lilin Advent. Advent artinya kedatangan. Tapi kita menyambut kedatangan Tuhan. Dia sudah datang pertama, kita nyambut yang kedua kali nanti. Tapi peringatan Natal kembali kita ingatkan kembali dalam Advent ini. Kita kembali memperingati, mengingat kembali Sang Juru Selamat yang datang. Advent pertama, kedua, ketiga, keempat kita sudah lalui tadi pagi. Malam hari ini kita merayakan Natal, maka ada terang lilin yang kelima yang disebut terang Kristus. Bagaimana terang yang sesungguhnya itu sudah datang. Nah, melalui terang itulah kita mendapatkan terang. Kita yang gelap, Bapak Ibu sekalian, yang kita pegang lilin kita yang gelap, saat kita mendapatkan terang daripada Kristus, barulah kita memiliki terang itu. Saudara bisa bayangkan di tengah kegelapan dunia yang begitu gelap, terang itu datang dan terang itu mulai bersinar dari seorang kepada seorang. Waktu terang itu menjamah kehidupan kita mengalami perubahan hidup dan kita mulai membawa terang itu dalam kehidupan kita. Pernahkah kita bayangkan kalau kita terus di dalam kegelapan? Saat kita di dalam kegelapan itu, kita baru menyadari waktu ada terang, sedikit terang itu begitu berharga buat kita. Pernah kita menghargai terang yang Tuhan berikan? Pernah kita menyadari tengah dunia yang begitu gelap itu, saat terang itu datang dalam kehidupan kita, saat terang itu datang di dalam dunia mulai mengalami terang itu. Dari itu dimulai waktu kita merayakan Natal. Saat Sang Juru Selamat itu datang ke tengah dunia, terang yang sesungguhnya itu telah datang. Walaupun dia datang di dalam kesederhanaan, di sebuah padang
di mana hanya malaikat dan para gembala yang awalnya melihat. Dan kemudian kita menyaksikan dengan para orang Majus yang bertemu dengan sang terang itu. Terang itu kemudian dibagikan, Bapak sekalian. Saat kita mendapatkan terang, lalu terang yang kita miliki, janganlah menjadi milik kita sendiri, tapi bagikanlah itu pada orang-orang yang kita kenal. Pertama kali kita mendapatkan terang itu dari Tuhan. Setelah kita dapat terang dari Tuhan, kemudian kita bagian terang itu pada orang yang sekeliling kita. Mungkin itu keluarga kita, Bapak sekalian. Mungkin itu adalah teman kita, orang-orang terdekat dalam kehidupan kita, orang-orang kita temui dalam perjalanan kehidupan kita mengikut Tuhan. Bagikanlah terang itu bagi mereka. Dan Bapak sekalian bisa mulai menyaksikan sekeliling Bapak sekalian. Saat terang itu mulai menyala ke sekelilingnya. Saat terang itu mulai ada, ruangan yang gelap perlahan lebih terang Bapak sekalian. Bapak Ibu bisa lihat sekelilingnya. Saat gelap, waktu terang itu mulai ada, terang itu mulai terasakan, ada terang. Semakin banyak orang memiliki terang, ruangan akan semakin terang. Lingkungan kita akan semakin terang saat semua diterangi, membawa terang. Bapak Ibu, kembali kita merenungkan kembali. Sebelumnya aku gelap, sekarang aku punya terang. Sebelumnya dunia begitu gelap, sekarang aku mulai melihat terang. Aku mengalami terang itu dalam hidupku. Dan kemudian aku bisa melihat terang yang makin bersinar. Bapak Ibu, saja kita boleh merenungkan kembali dalam kehidupan kita. Saya ajak Bapak Ibu sekalian boleh refleksi sejenak saya pribadi di hadapan Tuhan. Renungkanlah kembali kehidupan kita. Bapak Ibu bisa ingat kembali apa yang terjadi kalau aku gak pernah mendapatkan terang itu. Kalau Bapak Ibu ada di antara kita sampai hari ini kita masih bingung, Tuhan saya masih gelap. Hidup saya masih jauh daripada terang itu. Firman Tuhan sudah ingatkan hari ini. Tapi aku mau sungguh-sungguh datang mendapatkan terang itu. Datanglah secara pribadi kepada Tuhan Yesus. Mintalah terang itu. Sungguh-sungguh kita alami. Dia menerangi hidup kita. Dia menerangi hati kita. Hidup kita menjadi hidup yang baru. Kita beroleh terang di dalam Dia. Bapak Ibu sekalian, kita mendapatkan terang itu. Bapak Ibu boleh refleksikan juga dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Terang itu sekarang sudah ada jadi milikku. Aku memegang terang itu. Bapak Ibu saya lihat di tangan Bapak Ibu sekalian, terang itu yang Bapak Ibu sudah dapatkan. Bapak Ibu boleh memikirkan juga seberapa terang ini menerangi hidupku. Aku sudah punya terang, tapi apa hidupku sudah menjadi terang? Berapa bagian dalam hidupku yang sudah diterangi oleh terang itu? Atau masih begitu banyak bagian dalam kehidupan kita masih kita sembunyikan. Kita masih main-main dengan Tuhan. Kita masih hidup jauh dari Tuhan. Kita sudah milik Tuhan, kita sudah percaya Tuhan Yesus. Tapi hidup kita, seperti firman Tuhan hari ini, masih si aku, masih egoku. Belum Kristus sepenuhnya menjadi Tuhan dalam hidupku. Mari Bapak sekalian kita boleh minta terang itu menerangi hidup kita sepenuhnya. Setiap sudut dalam kehidupan kita yang masih gelap, minta terang itu menerangi kita. Kalau kita sudah punya terang itu, kita minta pada Tuhan Yesus. Tuhan terangilah semua bagian dalam kehidupanku. Sehingga seluruh hidupku, baik tadi dari firman Tuhan diingatkan melalui mulut kita, melalui kata-kata kita, melalui perbuatan kita, dan seluruh kehidupan kita menjadi terang. Hidup yang diterangi oleh Kristus dan hidup yang jadi terang bagi dunia. Bapak Ibu sekalian, saya undang kita boleh bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan lagu Malam Kudus. Kita kembali ingat saat itu, saat dunia yang gelap, betapa kita bersyukur di malam kudus itu, terang itu telah datang. Malam kudus, sunyi senyap. Siapa yang belum lelah,
Bagus, sebelum kita berdoa, kita tiup dulu lilinnya Bapak sekalian ya. Karena saya lihat takut ada yang ini ya. Kita tiup dulu lalu kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan, saat kami memegang lilin ini, saat tadi lilin ini diterangi menjadi lilin terang, betapa kami bersyukur karena kami menyadari itulah hidup kami. Dulu kami di dalam kegelapan, tanpa harapan, tanpa arah, dan tidak tahu apa yang kami jalani dalam kehidupan kami, dan satu kehidupan yang sia-sia, yang tidak ada tujuan yang jelas. Tapi tujuan yang jelas adalah hanya pada penghukuman kelak, hukuman yang kekal karena dosa kami. Tapi terima kasih Tuhan, dalam anugerah Tuhan yang ajaib, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Kau datang untuk menyelamatkan kami, Kau terang dunia yang sesungguhnya, dan Kau datang menerangi hidup kami, dan hidup kami yang gelap diterangi oleh terang-Mu. Hidup kami yang harusnya binasa, kami beroleh hidup yang kekal diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih untuk anugerah yang begitu ajaib. Terima kasih Tuhan, kalau sekarang kami menyadari, kami sekarang telah menjadi terang. Hidup kami sudah diterangi oleh Tuhan. Kami memiliki terang itu, Engkau ada dalam hidup kami, dan bukannya sementara, tapi selama-lamanya. Biar terang-Mu yang ajaib itu terus menerangi hidup kami. Kami memperoleh keselamatan di dalam Engkau, kami beroleh anugerah di dalam Engkau. Maka kami rindu Tuhan perjalanan hidup kami. Kami rindu juga hidup lebih berkenan lagi di hadapan Engkau. Seperti orang Majus yang mau datang untuk menyembah Tuhan. Berikan persembahan terbaik untuk Tuhan. Demi hidup kami. Kami rindu Tuhan seumur hidup kami. Kami menyembah Tuhan. Dan sepenuh hati kami dan akan hidup kami yang terbaik. Kami persembahan bagi kemuliaan Tuhan. Pakailah setiap kami masing-masing Tuhan. Kau mengenal hidup kami masing-masing secara pribadi. Tuhan tolong kami. Kalau kami sudah beri terang itu, Engkau sudah dalam hidup kami. Terangilah sepenuhnya hidup kami Tuhan. Kalau masa bagian-bagian kehidupan kami masih gelap, Tuhan terangi sepenuhnya. Nah, seluruh kehidupan kami selalu diterangi oleh Tuhan. Cara kami berpikir, cara kami berkata-kata, cara kami bersikap, perbuatan kami, bahkan seluruh kehidupan kami, bahkan masa depan kami sepenuhnya diterangi oleh Tuhan. Ya, semua kami jalani, hidup kami hidup yang terbaik yang kami mau persembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Hidup yang terbaik yang memuliakan Tuhan dimanapun kami berada. Bahkan anugerah Tuhan, hidup kami dipenuhi oleh terang Tuhan. Terang itu juga mengalir keluar, kami menjadi pembawa terang Tuhan dimanapun kami berada. Di tengah keluarga rumah tangga kami, di tengah pekerjaan, di tengah pergaulan, di tengah masyarakat, bahkan dimanapun kami berada, terang Tuhan dan hidup kami boleh memancar keluar dan menjadi berkat di sesama kami. Bahkan banyak orang boleh memperoleh terang Tuhan juga dalam kehidupan mereka, karena memang mengalami juga Tuhan yang hadir dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, pakailah setiap kami dalam anugerah Tuhan di Natal tahun ini. Kami makin bertumbuh, kami bukan hanya memperoleh terang daripada Engkau, tapi terang Tuhan makin memenuhi seluruh kehidupan kami. Menjadi hidup kami yang terbaik, yang memuliakan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk teman-teman yang hadir hari ini. Memang mungkin masih bergumul dengan terang. Mungkin kami masih dalam kegelapan. Berikan kami keberanian Tuhan datang kepada Engkau. Memperoleh terang itu dan mengalami betapa ajaibnya saat terang-Mu memenuhi hidup kami. Kami percaya Tuhan saat terang memenuhi hidup kami. Ada sukacita yang tidak terbayangkan. Ada damai sejahtera tidak pernah habis-habisnya. Ada anugerah yang tidak pernah habis-habisnya. Karena penyertaan-Mu sampai selama-lamanya dalam kehidupan kami. Kau Allah Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap kami semua dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu malam hari ini. Terang Tuhan yang ajaib menjamah setiap kami. Dan terang Tuhan yang ajaib menerangi seluruh kehidupan kami. Dan kami menyadari dengan anugerah Tuhan, hidup kami hidup yang terbaik, yang memuliakan Engkau sampai selamanya. Segala kemuliaan bagi Tuhan, ucapan syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kami yang hidup, terang dunia yang sudah datang, yang sudah tinggal dalam hidup kami, dan menerangi kami senantiasa sampai selama-lamanya bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Mari saat ini kita datang membawa persembahan kita yang terbaik bagi Sang Juru Selamat dunia. Mari kita naikkan pujian ini secara bersama-sama dalam terang yang ilahi. Sang Raja Damai telah lahir.
Tuhan Bapa yang surga, kami mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu pada kami semua Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan. Terima kasih untuk pekerjaan usaha kami yang masih berjalan sepanjang tahun 2023 ini. Terima kasih untuk studi kami. Terima kasih untuk keluarga kami yang masih tetap setia kepada-Mu Tuhan. Kami juga mengucap syukur ketika malam ini kami sudah memilih yang terbaik, yaitu datang ke tempat ini untuk merayakan Natal di tempat ini, mendengarkan firman-Mu. Juga kami percaya ketika kami mendengarkan kembali kisah Natal, kami tahu bahwa kami harus belajar seperti orang Majus Tuhan yang menyembah Engkau. Dan seperti sekarang pun kami memberikan persembahan yang terbaik Tuhan. Biarlah semua persembahan ini dapat menjadi tempat menjadikan gereja ini sebagai tempat untuk mengabarkan Injil, memuliakan Engkau, menjadi misi yang memenangkan banyak jiwa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap kami ini ke dalam tangan pimpinan-Mu. Biarlah kami setiap pulang dari tempat ini boleh menjadi saksi-Mu di tempat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bersyukur untuk ibadah yang sudah bersama-sama kita ikuti. Berikut Warta Jemaat minggu ini. Segenap Majelis Hamba Tuhan mengucapkan selamat Hari Natal 2023 kepada seluruh jemaat GKI Palembang. Kiranya anugerah, damai sejahtera, dan berkat Allah melimpah dalam hidupmu. Segenap Majelis GKI Jemaat Palembang mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Gunawan Tanu yang telah melayani di Kebaktian Umum 1 di GKI Jemaat Palembang. Kebaktian doa malam akan diadakan pada hari Selasa 26 Desember 2023 pukul 7 malam. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Guru Injil Lukas dengan tema Immanuel Allah beserta kita, mengundang jemaat untuk hadir. Pada hari Minggu 31 Desember 2023, kebaktian umum akan dibawakan oleh Pendeta Edi Gunawan dengan tema Ebenezer, sampai di sini Tuhan telah menolong kita di Kebaktian Umum 1, 2, dan 3. Kebaktian Umum 1 dan 3 di ruang kebaktian Gedung A dan Kebaktian Umum 2 di Auditorium Shalom. Dan Kebaktian Umum 4 akan dibawakan oleh Guru Injil Lukas dengan tema Menghitung Berkat Sepanjang Tahun. Dan untuk ibadah perayaan Natal akan diadakan pada hari Senin 25 Desember 2023 pukul 8 pagi sampai dengan selesai di ruang kebaktian Gedung A dengan tema Joy of Christmas. Pembicara Pendeta Gunawan Tanu. Bersyukur kepada Tuhan kita dapat kembali memperingati hari kelahiran Yesus Kristus Juru Selamat kita. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan Natal, dapat mengirimkannya melalui rekening gereja yang tertera pada layar dan mohon untuk memberikan angka 25 di ujung nilai transfer. Kebaktian Tahun Baru dan Perjamuan Kudus GKI Jemaat Palembang akan diadakan pada hari Senin, 1 Januari 2024 pukul 9 pagi dengan tema Mengasihi Tuhan dengan Segenap Hatiku dengan pembicara Pendeta Surya Sudipan. Kiranya jemaat dapat mempersiapkan hati. Sekian Warta Jemaat yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Bapak Saudara sekalian. Biarlah kita boleh mengalami sukacita di malam Natal ini Bapak sekalian ya. Saya yakin kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh rindu akan Tuhan, datang ke tempat ini, saya yakin Bapak Ibu tidak akan pulang dengan sia-sia. Amin ya Bapak sekalian ya. Firman Tuhan hari ini melalui seluruh perenungan ibadah kita dari awal sampai akhirnya ini. Kita boleh makin mengenal betapa kita bersyukur kita punya Tuhan yang hidup yang begitu mengasihi kita. Nah saya rindu kita boleh mengalami sungguh-sungguh anugerah keselamatan itu. Jangan Natal jadi satu sukacita yang begitu besar. Karena kita tahu Tuhan datang untuk kita. Tuhan datang karena mengasihi kita, bahkan dia rela mati kemudian untuk menebus dosa kita. Betapa kita bersyukur, siapa kita Bapak sekalian, tapi Tuhan mengasihi kita. Maka Bapak sekalian selamat Natal untuk kita sekalian dengan sukacita. Natal kita bersyukur, kita sudah sampai di titik ini, malam ini merayakan Natal. Bersyukur Bapak sekalian ya, dan selamat Natal Bapak sekalian semua ya, dengan sukacita. Nah kita juga mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Gunawan Tanu. Saya firman Tuhan untuk kita hari ini. Dari kebaktian tadi pagi, juga sore, hari ini juga besok pagi. Ya Tuhan berkati Pendeta Gunawan Tanu dan pelayanannya senantiasa dan keluarga. Pendeta Gunawan adalah sekretaris umum daripada Sinode GKY, Bapak sekalian ya, Sekum Sinode. Jadi dalam segala kesibukannya kita bersyukur tahun ini bisa jadi berkat di tengah kita. Bapak sekalian, bila apa yang kita terima hari ini,
ingatlah senantiasa Natal tahun ini menjadi satu Natal yang berkesan buat Bapak Ibu sekalian. Kita mengenal ini Tuhan yang hidup, yang mengasihi kita. Bapak Ibu, hari ini kita malam Natal, jangan lupa besok 25 Desember Bapak sekalian ya. Jadi besok pagi ada ibadah perayaan Natal atau ibadah Natal persisnya 25 Desember. Nah besok jam berapa Bapak sekalian? Jam 8 Bapak sekalian, jangan lupa ya, kalau jam 10 udah selesai gitu ya. Datang jam 8 pagi, besok di tempat ini kembali, ingat besok hari Natal gitu ya. Hari ini kita malam Natal, kita merayakan Natal dan besok hari Natal. Kita ada ibadah kembali di tempat ini jam 8 pagi, jangan lupa Bapak sekalian ya. Jam 8 pagi kita datang hati dengan senang dan sukacita, kita juga ikut dalam ibadah perayaan Natal, temanya juga dengan tema The Joy of Christmas kan, sukacita Natal kita alami sendiri Bapak sekalian ya. Lalu Bapak sekalian, kita bersyukur hari ini 25 Desember, minggu depan persis adalah akhir tahun 31 Desember. Jadi jangan lupa akhir tahun 31 Desember mari kita akhiri tahun ini juga di rumah Tuhan, ibadah seperti biasa, kepada 1, kedua atau ketiga Bapak sekalian seperti biasanya minggu depan. Lalu setelah hari Minggu 31 Desember kita menutup tahun di rumah Tuhan, besokannya 1 Januari 2024. Nah 1 Januari 2024 adalah tahun baru. Mari kita juga memulai tahun yang baru itu juga di rumah Tuhan kembali sekalian ya. Kita sangat tahun ini istimewa sekalian. Kita akhiri tahun di rumah Tuhan, besokannya tahun baru. Kita mulai lagi di rumah Tuhan juga sekalian gitu kan ya. Jadi jangan lupa 1 Januari jam 9 pagi. Kita ibadah bersama juga ada perjamuan kudus. Jadi Bapak sekalian bisa siapkan hatinya yang sudah terima baptisan dewasa atau CD. Bisa siapkan hati kita supaya perjamuan kudus juga jadi berkat buat setiap kita. Lalu Bapak sekalian yang terakhir Bapak Ibu nanti waktu pulang. Itu Bapak Ibu pilih pintu di depan saya atau di sebelah kanan saya. Karena nanti di bawah dari panitia sudah siapkan konsumsi untuk Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Jadi kalau lewat kiri harus beli sendiri sekalian ya, sudah malam. Jadi kita lewat tengah atau lewat sebelah kanan gitu Bapak sekalian ya. Kita bersyukur dengan sukacita nanti setelah selesai ibadah kita bisa juga saling berikan salam satu sama lain. Selamat hari Natal ya. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita dengan segala kemuliaan bagi Tuhan. Ucapan syukur kita karena kita bisa beribadah hari ini. Segala kemuliaan bagi Tuhan yang sudah lebih dahulu dengan ajaib mengasihi kita. Sekalian, jika pada waktu Yesus lahir ada sesuatu yang menyedihkan terjadi, karena ada imam kepala dan ahli Taurat yang tahu tapi tidak melakukan apa-apa, hanya bicara tapi tidak melakukan apa-apa. Ada Raja Herodes yang mengutamakan keegoan dan nafsu kekuasaannya.
Dia berusaha membunuh Yesus, menyingkirkan Yesus, membuat banyak orang yang meratap karena kehilangan anaknya. Saudaraku, janganlah kita seperti mereka. Jadilah seperti orang Majus yang datang menyembah dan datang memberikan persembahan. Dan ya, berkat daripada Allah pencipta alam semesta yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus yang lahir pada Natal. Dalam persekutuannya dengan Allah Bapa dan Roh Kudus menyertai engkau sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh, setelah itu kita akan nyanyikan lagu ucapan Natal bersama dan berikan salam satu sama lain. Saya meninggalkan ruangan ini dengan tertib, dengan sukacita. Selamat Natal, Tuhan berkati kita semua. Sampai bertemu kembali besok pagi jam 8 pagi di tempat ini. Tuhan berkati kita semua.